Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, thumma salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Baik, di pertemuan kali ini seperti biasa, sebelum kita sama-sama belajar, mari kita terlebih dahulu niatkan agar kiranya apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan senantiasa diberikan ridha dari Allah dan tentunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan pada minggu lalu, membahas tentang surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Nah, di sini kita sama-sama lihat ara'aital ladzi, ya, ara'aital ladzi. Yuk kita sama-sama baca. Ro di sini ro tafkhim. Kenapa? Harokatnya fathah. Nah, kalau di sini aita mad layin. Karena apa? Ada fathah, di belakangnya ada ya berharokat sukun. Kemudian alladzi, nah ini mad tabi'i ya atau mad asli. Kasroh di depannya ya mati. Yukadzibu biddin. Ya, yukadzibu biddini. Kalau dibaca wasol. Tapi karena di sini ada tanda al-waqful ula, berhenti lebih utama, makanya i-nya Bapak merahin ya. Berarti lebih baik tidak dibaca sambung ya. Adapun untuk tajwidnya yukadzibu biddin, alif lam syamsiyah. Alif lamnya enggak terketara dengan jelas. Kemudian ada mad tabi'i, yaitu ada kasroh ketemu ya mati ya. Nah, berhubung di sini ada al-waqful ula, berhenti lebih utama, maka hukumnya yang tadi mad tabi'i berubah menjadi mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Mad tabi'i yang berada di akhir kalimat dan dibaca mati. Mad tabi'i yang berada di akhir kalimat atau di akhir ayat dan dibaca waqaf, berhenti. Ini yang dinamakan mad arid lis sukun. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, kata yukadzibu, nih kata yukadzibu ini itu artinya dusta atau ingkar, ya, kufur. Nah, kadzib dusta ini bisa berbentuk batin, maksudnya batin tidak nampak, ada di dalam hati. Ada juga yang berupa zahir atau lahir, nampak dalam perbuatan. Misalnya kalau misalnya yang di batin itu bilangnya di mulut dikatakan enggak kok, saya enggak berbohong, padahal lihatnya orang tadi saya berbohong. Atau yang jelas-jelas dia memang mendustakan, ya, jelas-jelas terlihat jelas bahwa dia berbohong, terlihat jelas dia mengingkari, terlihat jelas dia tidak berbuat baik. Itu yang dikategorikan berdusta. Nah, ad-din, ya, ini ad-din itu secara arti bahasa bisa diartikan agama, seperti di Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Bisa juga artinya patuh, bisa juga artinya pembalasan. Makanya Maliki Yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Nah, kalau di ayat ini artinya agama, ya. Tapi
di ayat ini juga bisa berarti hari pembalasan, karena yukadzibu dengan ad-din artinya adalah mendustakan, bukan mendustakan agama, tetapi mendustakan hari akhir. Ya, jadi dia nggak percaya bahwasanya nanti ketika seseorang meninggal, maka dia akan mempertanggungjawabkan apa yang setelah ia kerjakan. Nah, dia nggak percaya itu. Itu yang dikategorikan yukadzibu biddin. Nah, Ibnu Katsir termasuk mufasir. Mufasir artinya orang yang mentafsirkan Al-Quran, memaknai ad-din dengan hari pembalasan. Sehingga makna ayat ini, tahukah engkau wahai Muhammad? Maksudnya Muhammad di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mendustakan agama dan juga orang yang mendustakan atau mengingkari hari pembalasan, hari kiamat. Nah, di sini ini maksud dari ayat yang pertama. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang mendustakan agama ataupun termasuk orang-orang yang mendustai hari pembalasan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, fadzalika. Ya, fadzalikal ladzi. Nah, fadzalikal ladzi. Nah, ini mad badal nih, fathah berdiri. Sebenarnya ini mad tabi'i, hanya diganti alifnya ditiadakan, diganti fathah berdiri. Ini sama-sama mad asli sebenarnya. Kemudian mad tabi'i ini. Pak, boleh kalau ya-nya dihilangkan garis bawah, ya bisa. Ya, tetapi kalau kaidah penulisan ini namanya isim mausul ya. Isim mausul itu biasanya ditulisnya memang dengan ya kaidah penulisannya. Yadu'ul yatima. Yadu'ul yatima. Nah, ini A-nya sengaja diwarna hijau karena ini ada waqaf mamnu. Ya. Dianjurkan untuk tidak berhenti. Yuk kita sama-sama lihat. Alif lam koma ria. Alnya jelas ya, enggak seperti yang tadi. Yatima. Nah, di sini ada matobi. Tapi berhubung ada waqaf mamnu, maka matobi ini lebih berperan, lebih diaktifkan ketimbang mad arid li sukun. Ya, karena kalau misalnya dibaca waqaf berhenti karena ini di akhir ayat, maka ini menjadi mad arid li sukun. Tetapi karena di sini ada waqaf mamnu, maka kita lebih cenderung menggunakannya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ya, kata yadu'u itu berarti mendorong. Mendorong dengan cara yang kasar, enggak ramah, kejam, sadis, dan keji. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim berarti memperlakukan anak yatim dengan keras, kejam, dengan penolakan serta kemarahan, teguran dan celaan. Itu yang dinamakan yadu. Ya. Jadi ini adalah suatu sikap yang dilarang ketika ada anak yatim yang memang tidak bersalah, yang lagi butuh dibantu, tetapi malah kita dorong dengan cara yang tidak ramah, dibentak-bentak, padahal dia mungkin lagi butuh bantuan kelaparan mungkin, atau butuh bantuan mungkin sedang kurang sehat gitu ya. Sementara diceritakan itu kan salah satunya Abu Sofyan menghardik anak yatim itu ketika Abu Sofyan memotong unta, lalu anak yatim itu minta dihardiklah, diyaduk di sini ya. Dijelaskan oleh Syekh At-Tabari, orang yang mendustakan agama adalah orang yang menolak dan menghambat hak-hak anak yatim. Hak-hak anak yatim apa saja? Ada termasuk warisan. Misalnya ada anak yatim sementara orang tuanya meninggalkan harta warisan dan oleh walinya ditahan, tidak dikeluarkan sesuai dengan kebutuhannya, maka itu termasuk menghambat hak anak yatim. Atau membantu anak yatim yang membutuhkan, itu juga termasuk menghambat hak-hak anak yatim.
Atau berbuat zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu arti zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Terhadap anak yatim dengan cara menahan hak-hak mereka. Hak-hak anak yatim apa ya, sama seperti orang lain. Ya, harus dibantu, harus diberikan kasih sayang, harus ditegur ketika memang bersalah dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang terbaik. Kemudian ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini Bapak bacanya mad arid lis sukun karena al-waqful ula. Wala yahuddu. Yahuddu, la-nya ini adalah mad tabi'i, ya, la-nya mad tabi'i. Ala ta'amil miskin. Ala ta'amil miskin. Ya, tadi seperti ayat pertama. Ini i-nya Bapak merahin karena memang di sini ada al-waqful ula. Mad badal. Mad tabi'i. Alif lam koma riyah. Nah, ini mad tabi'i. Tapi bisa berganti hukum menjadi mad arid li sukun karena di sini ada al-waqful ula, ya. Makanya lebih baik tadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu bacanya seperti itu. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, ya. Syekh Qurtubi berkata bahwa maksud ayat ini adalah tidak memerintahkan untuk memberi makan orang miskin karena didasari kebakhilan. Apa itu bakhil? Pelit. Atau karena mendustakan hari pembalasan, nggak percaya bahwasanya apa kebaikan yang dia berikan itu nanti bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dia nggak percaya. Ya. Jadinya dia tidak memberi makan orang miskin. Nah, kata al-miskin diartikan dengan kondisi di mana seseorang dalam keadaan rendah, hina, terkalahkan, dan dipaksa. Nah, jadi miskin itu boleh dibilang bukan berarti miskin kurang harta juga, tetapi keadaannya rendah, hina. Maksudnya hina ya dihinain orang, ya, diremehin, direndahkan. Itu juga terkategori miskin. Atau ada orang yang berhasil dikalahkan ketika perang, misalnya dikalahkan, itu termasuk miskin karena berhasil dikalahkan. Dan ada juga karena dipaksa. Ada orang kaya, ya, berhasil dipaksa sama orang yang mungkin nggak kaya. Nah, itu yang kaya yang bisa dipaksa itu miskin. Itu arti miskin luas, ya. Tetapi kalau menurut Ibnu Katsir, miskin maksudnya adalah orang yang fakir. Fakir itu yaitu orang yang tidak punya sesuatu apapun untuk memenuhi dan mencukupi biaya hidupnya. Nah, di situ, ya. Makanya dalam Islam itu salah satu mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Itu adalah ada 8 golongan. Nah, di antara 8 golongan itu ada fakir, ada miskin. Jadi definisi fakir itu adalah kurang. Benar-benar kurang sehingga dia tidak punya apa-apa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kadang-kadang bisa makan, kadang-kadang enggak, itu fakir. Nah, kalau miskin bisa termasuk orang kaya selama dia itu termasuk arti-arti sini rendah, hina. Tetapi kalau miskin di zakat berarti orang yang memang kurang, yang membutuhkan bantuan. Itu yang terkategori sebagai miskin. Mungkin itu saja dulu, ya, yang kita bahas. Dan karena kemungkinan mulai dari tanggal 4 insya Allah kalian mulai melaksanakan ulangan tengah semester, silakan pelajari saja materi-materi yang sudah diajarkan di semester genap ini, ya. Dan seperti biasa,
Setelah ini kalian absensi tatap muka dan juga mengerjakan evaluasi. Adapun passwordnya adalah mufassir, seperti tadi yang dibahas, mufassir atau orang-orang yang mampu menafsirkan ayat Al-Quran. Demikianlah tadi pertemuan kita pada hari ini, dan seperti biasa diingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, serta jangan lupa untuk sholat jujur dan bertanggung jawab, dan jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.